Pak Koco menyatakan bahwa SBY itu berhasil betul begitu soal KKN, betul seperti itu? Inilah lagi-lagi klaim-klaim yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Saudara-saudara tahu semua bahwa KPK itu bukan produk Kepres, tetapi amanah konstitusi, ada produk undang-undang. Ya. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh KPK itu bukan adalah yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Yang dilakukan pemerintah akan dilakukan oleh kejaksaan. Baik, pemerintah tidak intervensi ya Pak? Betul. Pemerintah Jadi terbukti, ini ya, Pak? adalah prestasi tersendiri dari KPK. Bukan presiden. Bukan prestasi bahwa SBY tidak mengintervensi proses itu. Artinya adalah bukti bahwa SBY memang tokoh besar. Tapi kalau dia pemerintah yang jadi presidennya, maka KPK ini harus menjalankan tugasnya dengan baik. Baik. Maka itulah prestasi KPK. Baik, kita berikan kesempatan interupsi. Silakan interupsi Bapak. Silakan langsung Pak. Terima kasih kepada Ibu apa yang memberikan kesempatan kepada saya. Silakan langsung Pak, pertanyaan atau pernyataan. Saya dari relawan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Haji Selamat Simamora Duri. 60% sumber APBN itu berasal dari tempat kami, dari negeri kami, dari Duri, Kecamatan Mandau. Itu minyak di sana 500.000 barel per hari. 500.000 barel per hari itu dari Duri, dari tempat kami di Kecamatan Mandau. Perlu diketahui oleh bapak-bapak, jumlah penduduk di sana sekarang 400.000 orang, satu kecamatan. Ternyata di bawah itu minyak, di atas minyak, masyarakatnya miskin. Masyarakatnya miskin. Supaya diketahui, di Duri satu kecamatan itu sama di Jakarta, pengemis banyak. Kenapa itu terjadi? Sementara PT Chevron, perusahaan PT Chevron pengelola minyak 500.000 barel per hari. Kenapa masyarakatnya miskin? Satu fakta yang harus kita lihat. Ternyata kebijakan pemerintah saat ini di bidang sumber daya mineral tidak jelas arahnya. Harus kita sadari, ada 84,5% daripada tambang dan migas ini sekarang dikuasai oleh asing. Inilah satu hal. Maka kawan-kawan yang ada di Indonesia Timur, kita lihat di Papua, kita lihat di Riau, bagaimana penguasaan kita semakin kecil. Indonesia ini memiliki kekayaan minyak yang sangat banyak, tetapi kita mengalami kelangkaan minyak terus-menerus. Silakan Pak Koco. Oke, jadi gini, kalau kita bicara tentang sumber daya alam, tentang sumber daya minyak, kita mesti berbicara dalam konteks apakah itu dalam 5 tahun SBY atau sudah dimulai dari pertama kali. Satu itu. Yang kedua, kalau kita bicara masalah kemiskinan, kita bisa lihat bagaimana program-program pro rakyat, bagaimana obat murah, bagaimana pendidikan. Tapi itu masyarakat yang dari daerah penghasil minyak pun nggak kayak sama sekali, justru miskin. Itu kan mereka juga Mari kita lihat dari dulu. dari sisi lain, Pak. Jadi pada kita lihat suara rakyat itu bisa dengan melalui riset dan survei. Pada survei terakhir LP3S ada 3 problem kerakyatan yang gagal dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Yang pertama, kelangkaan pupuk. Petani di Jawa Timur, petani di Jawa Tengah menangis, punya uang tidak bisa berbeli pupuk. Yang kedua, BBM. Harganya tidak jelas, tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, yang jelas-jelas adalah dalam program penurunan kemiskinan tidak ada konsistensi. Saya sepakat. Saya akan mengikuti apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa kita bicara survei. Oke, bicara survei ada hal-hal yang belum memuaskan. Tetapi bahwa di survei juga mengatakan pemerintahan sudah memuaskan 67%. SBY Bapak-bapak, SBY dalam survei itu lebih diminati dari Mas Koco, saya ingin menyampaikan. Jadi ada sadar. Saya ingin memberikan pencerahan kepada kawan-kawan semua. Ini hal yang perlu, kawan-kawan. Gitu kan? Yang kita ketahui pemerintahan sekarang itu seringkali tidak ada konsisten. Saya ingin tunjukkan ada janji 3 hal penting. Yang pertama, menurunkan angka pengangguran. Angka pengangguran dia targetkan melalui Kepres 5,1%, tetapi kenyataannya sekarang masih 8,4%. Itu janji apa? Yang kedua, masalah kemiskinan. Dia janji 8,2%, kenyataannya 14%. Itu angka-angka sudah ada di iklan media massa, Pak. Baik, silakan Pak, silakan. Kalau bicara masalah hukum,
Bapak bilang KPK itu produk konstitusi, itu benar. SBY telah membuktikan, jangankan Partai Demokrat, biasanya sendiri dihukum. Bagus dia ngomong, Pak. Akan menjanjikan akan swasembada beras. Baru sekarang katanya, padahal zaman Pak Harto sudah swasembada beras tahun 85. Dan sekarang petani tidak perhatikan. Pupuk langka, pupuk mahal, pengairan rusak, minyak tanah Allah. Pakai apa? Oke Bapak, Petani tidak dibimbing. saya sepakat bahwa kalau kita bicara swasembada beras, ya, swasembada beras SBY alhamdulillah mampu. SBY alhamdulillah mampu. 2009 kita akan ekspor beras. Jadi kalau Bapak akan bicara itu Dihilangkan, dalam Pak, di sekolah nggak bayar itu, ketika Pak. kemudian SBY sudah Saya tidak sependapat dengan kata-kata yang Mas jadi Toto. masalah adalah Data bahwa menunjukkan Pak dari Jokowi Departemen tidak punya program yang Perdagangan. jelas. Mas Apa yang Toto. ditawarkan? Menurut Kalau data bicara hati Departemen nurani, Perdagangan, Mas Toto. sebentar. Kalau bicara hati nurani, kalau kita bicara hati nurani, Oke. maka kalau kita bicara hati nurani, saatnya kemudian Pak Wiranto ini menjadi pendeta. Jadi pendeta saja. Baik, silakan, Jangan Pak. jadi pimpinan partai. Khususnya para ibu-ibu di seluruh tanah air, ya. Saya tidak ngecap, tetapi ibu-ibu tahu berapa harga beras tahun 2004. Dari harga 2000-an, sekarang minimal harga 5.000. Ya jelas berbagai Minyak goreng. Jadi Dokter, semua yang harga baik. bahan pokok semua naik hampir 2 kali lipat. penghasilan juga Kebijakan bertambah. pemerintah ini tidak pro rakyat. Gaji Bapak sudah bertambah kan Pak? Baik Ibu, silakan Bu. Siapa sih ini nih kita tadi bawah? Bagaimana bisa kebijakan tidak pro rakyat kalau sekarang anggaran pendidikan saja sudah naik meningkat 20%. Ya, Sudah mencapai. Saya ingin menjawab itu, betul Ibu. Ada satu komitmen bagus meningkatkan, tetapi itu adalah modulasi formula yang hanya main angka. Kita bisa tanya kepada ibu-ibu semuanya. Sekarang itu setiap tahun mau anggaran sekolah baru, banyak rakyat kecil susah hanya beli baju. Sementara pemimpin kita mungkin ada yang sehari pakai batik yang mahal mungkin 2-3 kali. Apakah ini keadilan? Oke, jadi kalau Bapak bicara ada anak sekolah tidak bisa beli baju dan seterusnya, sebenarnya juga Bapak harus lihat bahwa di Jakarta saja anak saya mulai sekolah kelas 1 sampai hari ini belum pernah keluar duit 1 sen pun. Nah, lawan itu. Ngotak banget ya. Itu pembohongan. Seluruh Sekolah di SD mana anaknya? Iya. Yatim piatu kali. dan mau masuk sekolah harus mengeluarkan uang. Iya, terlalu ngotak dia. Ini adalah kebohongan publik ini. Ini kebohongan publik. Anda boleh cek. Lain kali jangan tangan kanan, Pak, tangan kiri. Anda akan diketawakan banyak orang, Pak. Saya ngomong dulu. Anda boleh cek anak saya sekolah di Cipinang. Tahun kemarin dia masuk kelas 1 sampai hari ini Bapak, kita belum pernah Orang akan kemudian ketawa harus kalau melihat di kita situ. sekolah tidak bayar, Pak. Bukan, kita gini Mas, Anda bilang bahwa ada yang tidak mampu beli buku, ada tidak di mana pemerintah sudah jelas mengalokasikan. Dan yang paling berbahaya lagi Di mana sekarang di situ dengan pemerintah sudah undang-undang mengenai mengalokasikan badan dana hukum perguruan 20%. tinggi. Iya. Anda harus cek itu. Apa?